Halo Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Harap disimak ya, saya akan berbagi pengalaman penting nih tentang puskesmas yang semakin siap dengan adaptasi kebiasaan baru dan pelayanan kesehatan dasar lainnya loh, agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Nah, tuh lihat, semua fasilitas sudah disiapkan. Pengunjung dibatasi loh, dan fasilitas cuci tangan telah tersedia buat kita-kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk ragu-ragu datang. Tapi kita mesti menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Ayo saling mengingatkan, buat kesehatan kita-kita juga kan? Petugas kesehatan sudah terlatih dan aman, karena dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai sesuai peruntukannya. Buat kita makin pede. Namun ingat, kita masih dalam masa pandemi. Jadi, siapapun yang sedang berada di puskesmas, termasuk petugas kesehatan, harus selalu konsisten menerapkan 3 perilaku kunci. Eits, jangan lupa administrasinya. Sudah tersedia kok, dengan aman dan gampang. Satu lagi, sebelum pulang, ambil dulu obatnya dengan tetap menjaga jarak saat menunggu atau berkomunikasi. Nah, ikuti aja petunjuk keluar lewat pintu yang telah disediakan untuk menghindari kerumunan. Mari bersama-sama menerapkan adaptasi kebiasaan baru agar kita dapat saling melindungi dan mewujudkan norma baru yang aman dan produktif. Berubah, usir wabah. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS. Rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Kita wajib menjalankan pola hidup sehat, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga salam saya bisa mewakili semangat kita, semangat Indonesia. Apa kabar semuanya, sahabat sehat? Kembali perkenalkan, saya Yos Aditya yang akan mengajak kita semua berbincang-bincang, berdiskusi di siang hari ini di Sabtu Ceria untuk Anda. Dan saya ucapkan pula selamat siang untuk para komunitas sepeda. Apa kabar? Selalu sehat, salam sehat dari saya. Teman-teman blogger yang sudah hadir juga, saya ucapkan selamat siang untuk semua. Dan yang pastinya selalu dalam menjaga protokol kesehatan kali ini. Ini tema yang sangat luar biasa, di mana weekend, waktunya sama keluarga, waktunya sama orang-orang terdekat bagi Anda. Dan terutama bagi Anda nih yang suka dengan sepedaan di hari weekend seperti kali ini. Karena tema kita sangat luar biasa, tema kita sangat spesial sekali. Yuk, sepedaan sehat dan aman di era adaptasi kebiasaan baru. Sepeda online kali ini diadakan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dimana pada kesempatan siang kali ini kita bisa berkesempatan ya bertemu walaupun secara virtual seperti saat ini ya, untuk membahas topik-topik yang sedang hype atau sedang tren di era adaptasi kebiasaan baru, yaitu ngegoes atau sepedaan. Tentu ya, kita telah hadir di sini bersama kita para narasumber-narasumber yang sudah sangat expert, para narasumber-narasumber yang akan membagikan pengalamannya, ceritanya, dan juga yang akan membagikan banyak ilmunya untuk kita. Di sini telah hadir juga para komunitas-komunitas sepeda yang sangat kalau menjalin silaturahmi, menjalin kegiatan-kegiatan sekarang bisa dilakukan secara virtual. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, di sini juga telah hadir yang kami hormati Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Rizkiana Sukandi Putra MKes, atau kita sapa dengan Pak Rizky di sini. Selamat siang Pak Rizky, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizky. Nanti beliau yang akan banyak memberikan pengarahan-pengarahan untuk kita.
Oke, terima kasih Pak Rizky. Dan juga yang kami hormati Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ada Dr. Sony Haribe Harmadi. Selamat siang, Pak Sony. Oke, nanti beliau akan bersama-sama kita hadir di tengah-tengah kita di sini. Dan juga yang kami hormati di sini ada founder Indonesia Folding Bike Community, ada Bapak Azwar Hadi Kusuma. Selamat siang, Pak Azwar. Selamat siang, Bang Yos. Selamat siang semua teman-teman sepedaan di seluruh Indonesia. Luar biasa. Terima kasih ya di sini Pak Azwar. Terima kasih sudah bersama-sama kita di sini. Dan juga, wah ini the legend of ya. Yang kami hormati juga Ketua Bike to Work Indonesia ada Bapak Putut Sudaryanto. Selamat siang Pak Putut. Selamat siang Mas Yos. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Indonesia. Semoga kita selalu bugar. Selalu bugar, selalu sehat, dan selalu luar biasa. Terima kasih Pak Putut. Dan juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi, banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman komunitas pada kegiatan kali ini, dan juga nanti bisa menjadi sebagai media penyambung lidah ya. Media penyambung lidah atau penyampai pesan kepada seluruh teman-temannya pada kegiatan kita kali ini, supaya tetap bersepeda sehat, dan juga yang namanya sepeda bugar. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada kesempatan siang kali ini, sebelum kita akan menyimak diskusi-diskusi dari para narasumber-narasumber kita, sedikit saya informasikan tentang tata tertib seminar online pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk rekan-rekan sekalian, seluruh komunitas dan juga para blogger yang telah hadir, untuk mengganti nama pada kolom Zoom Bapak Ibu sekalian dengan format nama peserta dan juga nama komunitas atau organisasinya apa. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan kita melalui kanal YouTube, halo apa kabar ya? Bisa menuliskan identitasnya di laman chat ya atau di kolom komentar. Jadi kita bisa menyaksikan tayangan ini di dua tayangan, yaitu dua channel yang di Zoom dan juga yang ada di YouTube. Dan juga kami informasikan kembali kepada rekan-rekan sekalian, admin akan menonaktifkan audio atau memute audio selama kegiatan ini berlangsung. Diharapkan pula para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sopan dan juga memute audionya agar tidak mengganggu peserta yang lainnya. Dan nanti tanya jawab akan kita informasikan pada saat tanya jawab, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar yang akan kita bacakan nanti pertanyaannya. Dikasihkan nama, lalu organisasi atau komunitasnya, dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Setelah itu peserta boleh mengambil atau men-screenshot kegiatan kita pada kesempatan kali ini guna kepentingan untuk posting-posting ya. Jangan lupa, jadi boleh men-screenshot atau men-screen capture kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Dan sedikit informasi, Bapak Ibu sekalian bisa melihat info-informasi ada apa saja sih ya kegiatan-kegiatan kita. Bisa lihat di laman Facebook kita di Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan juga di Instagram kita di @dit.promkes, atau bisa lihat juga di Twitter kita di @ditpromkes, dan juga bisa lihat di YouTube, kanal YouTube kita di Direktorat Promkes dan PM Kementerian Kesehatan. Atau bisa juga searching ya, kepo-kepo, stalking di website kita di promkes.kemkes.go.id. Dan sedikit informasi bahwa kegiatan kita kali ini juga dalam rangkaian memperingati Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2020. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan yang pertama, yaitu sambutan dan juga paparan dari Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Dr. Rizkyana Sukandi Putra MKes, atau kita sapa dengan Pak Rizky. Kami persilahkan. Monggo Pak Rizky. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Yang terhormat Pak Sony belum hadir ya, mungkin Pak Sony ya. Pak Putut, salam kenal Pak Putut. Kemudian Pak Azwar. Baik Pak. Salam kenal dengan kami. Saya Pak Rizky dari Promosi Kesehatan. Salam kenal, Bedanya dengan Pak Putut sama Pak Azwar, Pak Putut sama Pak Azwar itu kelihatannya hanya 2 tahun lebih tua dari Bang Yos ini. 2 tahun lebih tua, gitu ya. Nah kemudian nanti kalau Pak Sony mungkin 10 tahun lebih muda dari Bang Yos ini ya. Dengan Pak Sony nanti lebih muda lagi ya, 10 tahun. Saya bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesempatan untuk bisa ketemu walaupun kita di tempat yang berbeda, tapi kita ketemu melalui Zoom meeting ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa sebentar lagi kami akan merayakan Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November. Itu tekadnya menuju Indonesia sehat, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masyarakat untuk selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Jadi ayo sama-sama kita bubarkan COVID gitu loh Pak, udah capek ini kan. Ya, kita bubarkan COVID aja, gimana caranya begitu kan. Nah, Bang Yos, kalau boleh saya teruskan lagi ke paparan saya, hanya 2-3 slide saja. Bisa ditampilkan di sini, sehingga kita bisa menyampaikan dengan cepat apa yang akan kita bahas nanti setelah ini. Ya, slide berikutnya. Kita tahu bahwa kita sekarang dalam kondisi COVID-19, tapi juga kita tahu bahwa kita sedang menghadapi pertumbuhan ekonomi yang negatif ya, pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif, maka akses terhadap kesehatan juga akan menurun, maka akses terhadap pangan juga akan menurun, dan seterusnya. Ini menjadi kompleks. Saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu, tapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghindari gejala-gejala yang ada oleh karena adanya penularan. Nah, intinya begitu. Jadi mungkin untuk teman-teman Gowes, Pak Putut, Pak Azwar bisa men-share ini paparan saya ini yang singkat sekali, hanya menyebutkan virus itu apa dan bagaimana kita menghindari dari paparan virus tersebut. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini akan menunjukkan persepsi responden terhadap efektivitas protokol kesehatan. Ya. Jadi walaupun yang memakai masker sudah cukup tinggi, ya 91,8%, kemudian menggunakan hand sanitizer atau desinfektan 86% atau seterusnya, tapi saya kira kita perlu melihat bahwa bagaimana ini diterapkan. Jadi ini Bang Yos bisa lihat di tetangga-tetangganya ya, apa betul sampai di sebelah rumah, di warung-warung kita, di tempat kumpul pos kamling begitu, pos satpam, apa dia melakukan semacam ini? Nah, sebaliknya, manakala kita ke mall, manakala kita melakukan goes, apakah kita juga melakukan 3M ini, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Slide berikutnya. Ini alasannya kenapa tidak menerapkan protokol kesehatan. Walaupun televisi, radio tidak henti-hentinya menyampaikan pesan, tapi juga masih ada orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita masuk karaoke, masuk ke gedung bioskop, isinya 40 orang, ya, yang 39 memakai masker, tapi 1 tidak. Kalau kebetulan dia positif COVID, maka yang 39 itu mempunyai risiko tinggi untuk terkena COVID. Itu ceritanya begitu. Oke. Slide berikutnya. Ini kendalanya, ya, tantangan yang kita hadapi, sehingga walaupun mereka tahu, tapi belum melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Nah, Bang Putut, ini ternyata Go ini banyak sekali peminatnya. Kemarin kami mendapatkan tamu dari alumni Undip. Alumni Undip mau mengadakan semacam ini, Gowes juga. Nah, kami jauh-jauh hari sudah menyampaikan,
silakan, kami mendukung melakukan goes begitu, tapi pada waktu melaksanakan itu harus melaksanakan 3M tadi. Nah, situasi rawannya adalah pada waktu kita istirahat, kemudian mau makan, mau minum, maka maskernya dibuka. Nah, dan lupa untuk cuci tangan, menjaga jarak, begitu, maka terjadilah infeksi itu. Nah, inilah yang titik rawan manakala kita sedang melaksanakan kegiatan goes. Slide berikutnya. Nah, sekarang Pak Aswar, Pak Putut, Bang Yos, kita tahu bahwa vaksinnya belum keluar. Vaksinnya belum keluar, obat utamanya yang menjadi pilihan juga belum ada untuk virusnya. Nah, dari 3M tadi, ada tambahan 2 yang ada di bawah ini, yaitu kita harus makan dengan menu yang seimbang, karbohidrat, lemak, protein, gitu. Yang kedua adalah kita harus bisa menjaga waktu antara bekerja, istirahat, olahraga, dan bagaimana kita mengelola stres. Ya, jadi ini adalah 2 tambahan. Ada 2 tambahan. Nah, jadi kita sebutnya, Bang Yos, itu adalah 3 baik 5 sempurna, begitu ya. 5 sempurna dengan menambahkan 2 hal tadi, ya, yaitu mengkonsumsi gizi seimbang dan bagaimana kita mengelola waktu kita. Slide berikutnya. Nah, ini adalah perubahan yang kita harapkan. Kalau kita melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kita menjadi suatu kebiasaan baru, maka kegiatan kita termasuk olahraga maupun kegiatan-kegiatan produktif akan bisa berjalan, sementara pengendalian penyakitnya itu bisa kita kendalikan supaya tidak menambah, gitu ya. Ini keseimbangan 2 hal yang perlu kita lakukan, ya. Nah, 3 slide berikutnya tidak saya sampaikan satu-satu, tapi Pak Putut dan Bang Aswar bisa share kepada yang lain lebih spesifik, Pak. Ini membicarakan tentang slide berikutnya tentang bagaimana olahraga ini diterapkan pada saat olahraga, baik itu secara individu, baik itu di tempat semacam gym begitu, dan ada tempat-tempat di fasilitas yang menyediakan sarana olahraga. Jadi ini kami menggunakan bahasa yang receh banget begitu, yang orang dengan melihat sekali itu mengerti apa yang harus dilakukan di tempat-tempat olahraga, sementara kita tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Saya kira itu aja poinnya, Bang Yos. Mudah-mudahan ini menjadi pesan kita, gambar dan penjelasan lain ada di sini, contoh-contoh yang mudah dilihat dan mudah di-share melalui WA ke teman-teman yang penggemar para goeser begitu yang ada di sana. Baik. Saya juga goeser ya. Nah, cuman perginya nggak pernah teratur ini ya. Lebih banyak ngurusin COVID-nya daripada ngurusin goesnya itu, Pak. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pertemuan siang hari ini kita buka, dan mari kita berbagi untuk bisa tetap sehat tanpa terkena COVID. Jangan bawa COVID ke rumah kita. Ya, jangan bawa COVID ke rumah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan secara virtual sama Pak Rizkyana ya. Wah, 3 baik, 5 sempurna. Ini penambahan yang sangat luar biasa ya Pak. Dimana nggak cuma kita menjaga protokol terhadap diri kita sendiri, tapi kita juga peduli terhadap orang lain, ya, peduli terhadap lingkungan kita. Karena kita nggak mau nih, kita sudah sehat, kita tidak tahu orang lain seperti apa, malah membawa penyakit untuk kita dan juga keluarga kita. Yang paling penting kata Pak Rizky tadi adalah selain menerapkan 3M, yang penting adalah memberikan nutrisi kepada tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat, dan juga membawa pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang sehat. Jadi mengelola stres, mengelola emosi kita, supaya imun tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Pak Rizky, terima kasih insight-nya dan juga informasinya. Wah, tadi Pak Rizky juga akan sama-sama kita di sini untuk bisa membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman komunitas dan juga para blogger.
Oke, sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya, saya ucapkan dulu selamat datang di tengah-tengah kita. Ada Dr. Sony di sini. Ada Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Halo Pak Sony. Ya, Mas Yos, apa kabar? Makasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sony. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Wah, sukses selalu. Baiklah, rekan-rekan. Ini kayaknya memang satu momen yang sangat spesial, yang dimana sebuah fenomena bersepeda memang dari dulu ya sudah kita lalui. Tapi sekarang, ketika di masa pandemi seperti sekarang, fenomena ini jadi salah satu fenomena yang baik, di mana kita bisa terus berolahraga, mengolah tubuh kita, menjaga diri kita dari bahaya-bahaya penyakit. Tapi apakah kesehatan-kesehatan seperti menjaga diri sesuai dengan bersepeda, malah kadang-kadang kalau kita salah menjaga perilaku bisa menjadi satu rentetan infeksi nih terhadap bahaya COVID-19. Kita di sini akan berbincang-bincang dan juga akan berdiskusi dengan para narasumber-narasumber kita. Yang pertama di sini saya akan berbincang terlebih dahulu, saya akan membuka obrolan pertama saya dengan founder Indonesia Folding Bike Community, ada Bapak Azwar Hadi Kusuma. Selamat siang, Pak Azwar. Selamat siang, Bang Yos. Selamat siang. Wah, gimana kabarnya Pak Azwar? Baik, Bang Yos. Memang ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah baik. Kalau memang seorang komunitas sepeda nih, ada Pak Azwar dan juga Pak Putut, di rumah aja kayaknya kayak mau sepedahan ya Pak? Kebetulan saya baru sepedaan tadi sebentar. Luar biasa. Memang weekend daily harian bersepeda, dan terutama hari Sabtu seperti sekarang ya, mengolah tubuhnya dengan cara bersepeda. Oke, berbincang sedikit, dan nanti Pak Azwar juga akan membagikan sedikit presentasi yang juga paparan kepada kita. Tapi pertanyaan sedikit nih, mungkin banyak teman-teman komunitas di sini ataupun banyak teman-teman masyarakat di luar sana yang menyaksikan kita dari tayangan YouTube belum kenal secara akrab nih tentang Folding Bike Community. Itu apa sih Pak? Komunitas seperti apa nih? Boleh sambil ngobrol sama kita di sini. Oke. Komunitas ID Folding Bike ya, atau disebut IDFB juga kita sebutnya, kita singkat, itu sebenarnya komunitas penggemar atau pengguna sepeda lipat di seluruh Indonesia nih. Nah, kebetulan kita memang terbentuk dari tahun 2007. Ya, jadi sudah cukup lama, dan member kita memang kalau di Facebook sudah lebih dari 50.000 member ya. Dan itu kita ini sekarang sudah menjadi sebuah rumah besar lah untuk seluruh penggemar sepeda lipat di Indonesia maupun seluruh komunitas sepeda lipat Indonesia. Itu aja. Yang... Jadi ini para penggawe Sally ya. Ini rumahnya ya. Teman-teman Sally ini jadi rumahnya, yang dimana bisa jadi satu tempat, Pak Azwar. Kalau ngomongin tentang COVID-19 seperti sekarang, ada perubahan nggak sih yang dilakukan tim teman-teman komunitas pada saat dulu dan juga saat ini? Kalau dari perilaku ya, mungkin ya sekarang kita memang menghindari lah mengadakan acara-acara besar yang mengumpulkan orang banyak gitu ya. Beda dengan dulu ya. Sebelumnya kan kita memang hampir tiap tahun kita mengadakan Jambore Sepeda Lipat Nasional. Ya, jadi itu kalau kita adakan acara itu yang terakhir itu di Palembang, kita adakan itu sekitar 1.800 peserta yang hadir. Ya. Nah, tahun ini karena adanya pandemi, akhirnya kita adakan secara virtual. Gitu. Jadi itu yang perubahan yang kita rasakan ya. Kemudian juga acara-acara goes bersama atau goes bareng itu juga sementara kita hindari. Gitu. Yang sekarang ini seperti itu, Bang Yos. Ini menarik banget tadi bilang dengan virtual. Ada virtual ride ya yang dilakukan sama teman-teman komunitas. Itu gimana sih caranya? Boleh kasih tahu juga sama kita di sini, apa secara sepedaan dari pakai Zoom seperti ini atau bagaimana? Kita menggunakan aplikasi ya. Ada aplikasinya yang mencatat kita goes berapa kilometer gitu loh. Ya, jadi memang di virtual ride ini kita syaratkan menggunakan satu aplikasi, kemudian juga bersepeda
sejauh misalkan 3 meter gitu. Nah, waktunya kita bisa kasih waktu beberapa hari gitu loh untuk memenuhi jarak tersebut gitu. Nah, itu semua tercatat di aplikasi itu, baru kemudian nanti mereka melaporkan hasil goesnya di aplikasi tersebut ke panitia gitu. Itu yang nanti yang kita catat sebagai virtual goes. Luar biasa ya, bisa memanfaatkan fasilitas dan juga teknologi di era masa pandemi dan juga kebiasaan baru seperti sekarang. Betul. Jadi memang tiap peserta juga bebas bersepeda masing-masing gitu kan. Jadi tidak perlu juga bersepeda rame-rame, mereka bisa sendiri-sendiri aja masing-masing. Bebas waktunya gitu. Bapak sendiri juga harus diikuti juga protokol kesehatan ya pastinya. Protokol kesehatan benar, kita harus ikuti juga. Sekali. Betul. Baik, Pak Zul, saya lihat ada paparan yang akan bisa disampaikan, monggo silahkan. Ya, silakan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua ya, Bapak Ibu yang mungkin mengikuti webinar ini. Mungkin yang akan saya paparkan hanya tidak terlalu banyak ya. Memang ini udah sering sebenarnya, materi ini kita share ke teman-teman pesepeda ya. Jadi rasanya harusnya sudah tahu ya, rata-rata sudah tahu, tapi tidak salahnya kalau kita ingatkan kembali gitu loh. Ya, karena memang kalau saya perhatikan makin lama makin kendor gitu loh untuk perhatian kita terhadap protokol kesehatan ya, terutama sewaktu kita melakukan goes ya. Jadi dari paparan saya sih juga singkat, yang nanti saya coba paparkan itu adalah dari persiapan kita ya untuk goes nanti, kemudian juga sewaktu kita goes, dan yang terakhir adalah setelah kita finish sampai di rumah kita masing-masing ya. Ini gambarnya sih cukup serem ya. Jadi menggunakan masker yang tertutup full, tapi ya nggak seperti ini juga ya. Kita nanti menggunakan sebaiknya masker yang cukup berpori ya, dan tidak mempengaruhi ini kita ya, pernafasan kita dan sebagainya. Oke, mungkin next bisa di slide berikutnya. Oke, nah ini yang sebelum bersepeda ya. Jadi memang di masa pandemi ini, kalau kita ingin bersepeda, ada beberapa effort yang harus kita lakukan gitu loh. Bukan seperti yang biasanya kita goes langsung aja gitu kan, kita siapin sepeda dan kita langsung goes bareng. Ini persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama ya kita mesti pastikan tubuh kita memang harus sehat dan bugar ya. Kalau kita lagi kurang enak badan atau kurang sehat ya sebaiknya sih istirahat dulu aja. Karena mungkin imun kita juga harus dijaga ya. Itu juga harus kita jaga. Kemudian untuk rute goes ya, rute goes ini sebaiknya sudah kita rencanakan sebelum kita melakukan aktivitas goes. Ya. Kita bisa cari tempat yang atau tujuan goes yang aman dan tidak terlalu ramai. Ya. Misalnya tempat-tempat yang yang tidak ke arah perkotaan juga kita bisa ke arah mungkin ada tempat-tempat yang lebih ke pinggiran kota gitu loh ya, jadi tidak melewati ke arah keramaian ya, misalnya kita melewatin pasar dan sebagainya, itu sebaiknya kita hindari ya. Kemudian juga untuk waktu bersepeda ya, ini waktu bersepeda juga kita sebaiknya atur jam-jam tertentu yang memang tidak ada keramaian atau mungkin masih sepi ya. Misalnya kita goes di waktu pagi hari, ya di sana mungkin tidak terlalu ramai di jalur yang akan kita lewatin. Kemudian untuk pakaian sebaiknya kita menggunakan pakaian yang lebih tertutup. Ya. Misalnya kita menggunakan topi, ya, kemudian menggunakan baju atau kaos yang dengan lengan panjang. Kemudian juga menggunakan celana panjang. Ini untuk menghindari droplet ya, yang mungkin terpapar di suatu kita goes di jalan.
pakai sarung tangan juga. Mungkin juga ada kita bisa pakai buff dan sepatu dan kaos kaki dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kemudian ini yang salah satu yang Pak Azwar mohon izin. Sebenarnya ini Agak juga terputus diatur tadi. diatur di peraturan perhubungan juga, Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Pak Azwar, mohon izin. Agak sedikit kendala dari Ya, sinyal. Oke, gimana sekarang? Oke, sebentar sebelum kita mulai kembali. Kami melihat dari titik Bapak sinyalnya berwarna merah. Nah, coba. Oke. Oke, tadi banyak part-part yang menarik sebetulnya. Oke, dilanjutkan. Oke. Untuk keamanan sepeda ini yang biasanya kita lengkapi adalah kita harus perhatikan rem sepeda kita itu bekerja dengan baik ya. Kemudian beberapa hal yang penting juga di sepeda. Misalnya kita juga harus lengkapin dengan bel dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita mesti siapkan masker. Kalau kita goes itu kan nanti masker kita basah, jangan untuk diganti di tengah jalan. Ya. Kemudian juga kita mesti bawa hand sanitizer ya, dan air minum yang cukup. Nah, khusus untuk air minum nih, air minum ini biasanya teman-teman pesepeda menggunakan botol yang nggak ada tutupnya gitu loh, ya nggak ada tutupnya karena biar bisa langsung atau praktis dia minum di tengah jalan gitu kan. Nah, yang saya sarankan sebaiknya kita menggunakan botol air minum dengan menggunakan botol yang berpenutup. Ya. Itu bisa menghindari droplet dan sebagainya. Ya. Oke, itu mungkin persiapan bersepeda yang sebaiknya kita siapkan sebelum bersepeda. Oke, untuk next slide-nya. Oke. Nah, ini sewaktu bersepeda ya. Oke. Kalau waktu bersepeda, kita sarankan ya, usahakan untuk goes mandiri ya, atau kelompok kecil, maksimum 5 orang. Ini sih kalau saya sarankan sebaiknya sih, walaupun kelompok kecil ya, 5 orang, sebaiknya orang-orang yang benar-benar kita sudah kenal, atau bahkan mungkin di keluarga kita sendiri gitu loh. Ya, karena walaupun dengan teman juga ya, atau dengan komunitas kita, itu juga kita masih ada resiko untuk itu ya. Kalau misalnya memang itu kelompok kecil kita dengan teman itu kita bisa make sure bahwa mereka memang bebas dari COVID ya, misalnya dibuktikan dengan rapid atau mungkin juga swab test gitu kan, itu ya kita baru bisa yakin gitu kan. Kalau sekarang kan kita tidak bisa yakin kalau dengan yang lain. Makanya kalau saya sarankan sebaiknya kita goes mandiri lah di saat pandemi ini. Ya. Ataupun kalau kelompok kecil, ya anggota keluarga kita sendiri. Ya. Nah kemudian gunakan helm, ya helm, kacamata dan masker. Ya. Helm tentu untuk keamanan kita bersepeda. Ya. Untuk kacamata dan masker tentu kita harus menghindari terkena droplet ya. Ini di jalan. Jadi sebaiknya kita menggunakan masker, kacamata dan masker. Untuk masker sendiri, kita sarankan menggunakan masker kain biasanya ya, menggunakan masker kain, dan kita juga bawa cadangan masker ya. Nah untuk masker sendiri kalau saya sih selama ini malah lebih nyaman untuk menggunakan masker non medis ya, masker non medis yang 3 ply itu lebih nyaman kalau saya gunakan untuk bersepeda. Jadi selama ini saya menggunakan itu. Ya, saya rasa itu cukup aman untuk digunakan untuk bersepeda.
Ya. Tapi mungkin kalau sekarang saya lihat ada beberapa yang masker yang sudah dilengkapi dengan sumber dia kayak kipas gitu loh, kayak kipas. Mungkin itu lebih nyaman karena anginnya itu dia bisa masuk ke dalam masker kita gitu loh, ya. Wah, di dalam di kipasnya itu sudah dilengkapi dengan filter, ya, filter untuk menyaring droplet atau partikel-partikel udara yang tidak baik itu dari luar. Ya itu mungkin bisa lebih, cuma memang agak costly gitu kan untuk yang masker tersebut. Tapi saya rasa untuk selama saya bersepeda yang lebih nyaman itu adalah masker non medis yang 3 ply itu sebenarnya lebih nyaman buat saya kalau saya coba. Ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa orang yang merasa kalau pakai masker itu engap gitu ya waktu kita bersepeda. Memang ini di salah satunya adalah kita biasanya juga intensitas dari olahraga bersepeda ini sebaiknya selama pandemi, apalagi kalau kita menggunakan masker, sebaiknya adalah intensitas yang ringan sampai dengan sedang. Ya, jangan terlalu berat gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita sepeda, ya kita sepeda santai aja lah, tidak perlu sampai harus ngebut dan sebagainya gitu ya. Apalagi kita misalnya melalui rute-rute yang tanjakan dan sebagainya. Nah, ini memang pasti akan lebih berat gitu ya. Kita juga bernapas juga pasti akan engap kalau kita menggunakan masker ya. Nah, biasanya kalau misalnya memang kita engap menggunakan masker, kita biasanya berhenti dulu, buka masker. Itu kita berhenti juga di tempat yang tidak ramai ya. Jadi di tempat yang sepi, kita berhenti dulu, kita buka masker untuk bernafas lah di sana ya. Baru nanti kita lanjutkan kembali olahraga kita ya. Tapi memang untuk rute-rute yang sepi, yang memang kita lihat tidak ada orang di sana ya, mungkin ada satu area yang jalanannya juga cukup sepi dan terpencil, tidak ada orang, kita boleh membuka masker kalau di sana. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi di sana kita bisa bernafas dengan baik. Nah, kemudian kalau kita berkelompok gitu ya, kita sebaiknya adalah menjaga jarak nih dengan sepeda nih, ya, menjaga jarak baik depan belakang maupun jaga jarak dengan sepeda yang di samping ya. Kalau di samping mungkin otomatis kita sebenarnya udah menjaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter sih, karena nggak mungkin ya terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat bersepeda kan mungkin bersenggolan seperti itu ya. Tapi kalau depan belakang ini mungkin diatur dengan jarak yang sewaktu kita menggoes. Misalnya kita goesnya ini santai ya. Kalau saya rasa kalau kita goes santai, jaraknya itu 2 meter juga nggak masalah sih kalau menurut saya ya. Ya, tapi kalau kita semakin cepat, kecepatan sepeda kita makin kencang, itu jaraknya sebaiknya harus lebih jauh lagi. Ya. Ini memang salah satu cara untuk menghindari droplet dari depan. Dan sebaiknya juga kalau misalnya depan belakang, itu jangan sampai terlalu lurus gitu loh, antara depan belakang. Jadi agak zigzag lah gitu ya, yang seperti itu. Nah, kemudian yang salah satu poin juga yang mungkin kita himbau juga pada rekan-rekan, tetap sewaktu bersepeda itu di jalan ya kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Nah, yang paling penting lagi sewaktu bersepeda ya, di era pandemi ini itu hindari sosialisasi dulu deh ya. Hindari sosialisasi dulu atau istirahat makan minum bareng gitu loh. Ya. Ini yang saat ini mungkin kalau saya perhatikan kita tuh lengah di sini gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini kalau saya lihat makin banyak juga komunitas sepeda yang melakukan goes bareng gitu loh. Nah, goes bareng sih oke, nggak apa-apa ya. Kita bisa hindari seperti tadi jaga jarak dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah sewaktu kita berhenti di satu tempat ya, berhenti di satu tempat, di satu restoran atau satu tempat makan, di sana kita istirahat, makan minum,
pasti kita akan buka masker. Pasti kita akan buka masker. Nah, suatu kita buka masker, kita otomatis kita ngobrol juga dan sebagainya. Itulah salah satu yang menurut saya tuh resiko terbesar suatu kita bersepeda adalah kita makan minum bareng dan buka masker. Ya. Ini yang saya himbau ke teman-teman semua, sebaiknya hindari sosialisasi dulu deh. Ya. Kita tunggu sampai vaksin itu ada, gitu kan. Kalau memang belum ada, resiko tetap ada. Resiko untuk COVID itu tetap ada. Ini yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Rizky ya. Jadi resiko terbesar bersepeda adalah kita berhenti di satu tempat, rame-rame, ya, makan minum bersama, maskernya dilepas. Oke. Itu ya yang suatu bersepeda yang harus diperhatikan sih di saat era pandemi ini. Oke, next. Oke, nah setelah kita bersepeda ya, sesampainya di rumah, sebaiknya kita harus hindari kontak fisik dengan orang rumah dahulu ya. Biasanya tuh kalau saya lepaskan dulu ya masker ya, kacamata, sarung tangan, sepatu, topi di luar rumah ya. Nah, kalau bisa sudah disediakan disinfektan. Kan disinfektan kaleng kan ada juga tuh yang sudah dijual ya, bebas ya. Di sana kita semprotkan dulu, saya semprotkan dulu semua ya. Helm, kacamata, sepatu dan sebagainya saya semprotkan dulu. Kemudian saya segera mandi ya. Ganti baju, ganti baju, baru kita bisa bercengkrama lagi dengan orang rumah. Ya, mungkin dari saya itu aja, Bang Yos. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan lagi. Pasti, karena nih Pak Azwar terima kasih ya, karena udah banyak banget yang titip-titip pertanyaan di kolom chat, kita akan bacakan nanti. Intinya satu, tetap menjaga protokol kesehatan. Memang sepeda adalah salah satu bentuk sarana kita bisa melihat dunia luar dengan berolahraga ya Pak ya. Tapi jaga sosialisasi dulu, jangan ngobrol sambil sepedaan ya. Apalagi abis sepedaan biasanya lapar. Wah, jangan makan jangan ngumpul-ngumpul sambil makan bareng-bareng. Makannya di rumah aja ya Pak ya. Pokoknya tadi tepat sekali yang sudah dikasih tahu sama Pak Azwar adalah kita menjaga diri kita, bersepeda boleh, dan tips-tips dan trik-triknya tadi sudah sedikit dijelaskan. Pertanyaan sudah banyak yang masuk? Tenang aja. Nanti kita akan bacakan di sesi tanya-jawab. Karena yang berikutnya yang akan berbincang-bincang dengan kami di sini, yang akan sharing-sharing dengan kami di sini, langsung, wah ini salah satu komunitas yang dulu pernah saya bergabung di era ketika saya masih menjadi seorang karyawan. Tolong dibetulkan nanti ya. Di sini ada komunitas Bike to Work, ada ketuanya langsung, ada Bapak Putut Sudaryanto. Selamat siang Pak Putut. Selamat siang Mas Yos. Wow, alhamdulillah baik. Ini kita akan berbincang dengan salah satu pionir komunitas sepeda di Indonesia. Wah, saya pernah bergabung di 2011 ketika saya pernah bekerja di salah satu perusahaan. Ya. Waktu itu saya bergabung. Nah, sekarang kan saya sudah nyambi sendiri nih jadi host. Ada bike to host atau bike to stage nggak Pak? Tetap bike to work, Mas. Tetap bike to work? Ya. Oke. Karena work itu bukan kantor ya, jadi nih. work itu bukan sekedar tempat kerja, bukan komunitas untuk pekerja, tetapi bike to work ini kita desain untuk semua orang, untuk semua aktivitas. Jadi kata work, saya luruskan, bukan pekerja, bukan untuk bekerja, tetapi untuk semua aktivitas kita. Selama itu kita gunakan bersepeda, itulah bike to work. Ya, jadi ini bukan komunitas biasa, tetapi lebih dari komunitas. Artinya Bike to Work di Indonesia adalah kita desain untuk social movement, gerakan moral, gerakan massal, untuk mengajak masyarakat luas menjadikan sepeda sebagai alat mobilitas sehari-hari, utamanya ke tempat kerja. Terutama seperti itu, karena ini Mas sudah lama banget, kurang lebih tahun 2005 ya Pak ya? Ya, 2005, 27 Agustus 2005 kita deklarasi, termasuk Om Azwar itu deklaratornya saat itu, kita semua kawan-kawan, dan sekarang hampir udah 15 tahun lewat ya. Ya, luar biasa. Saya pernah ikut waktu 2011, ternyata benar, nggak cuma sekarang saya boleh tetap masih bisa bergabung di komunitas Bike to Work ya. Oh, yeah. Saya pikir hanya karyawan atau teman-teman pekerja kantor yang kantoran aja sepeda, ternyata semua yang penting bisa beraktivitas ke pasar, ke supermarket gitu ya.
Ya, dulu memang awalnya memang dari teman-teman pekerja bersepeda ya. Dulu kita namakan Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Tetapi kok rasanya kita nggak adil gitu ya, kok eksklusif sekali. Maka sejak 2006 konsep kita rubah bahwa ini kita rubah menjadi social movement, gerakan moral yang tadi saya jelaskan. Sehingga terbuka untuk siapapun, punya klub atau tidak, dengan jenis sepeda apapun, kemanapun. Kemanapun, bahkan dan bisa jadi satu ini Pak ya, ajang pertemanan. Waktu itu gitu, ketika satu arah kantor bisa barengan, di situ ajang silaturahmi. Iya, saya kenal Om Aswar juga karena Bike to Work. Oh, luar biasa, bayi ajang silaturahmi dengan bersepeda. Ini menarik sekali. Pak Putut, sebelum nanti Pak Putut akan berbincang sama kita dan memberikan pemaparan sedikit ya, sedikitlah kita obrolin tentang tren bersepeda seperti sekarang. Kalau dari kacamata seorang Pak Putut nih, tren bersepeda atau fenomena bersepeda di era masa adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa? Ya, ini kan kalau kita tarik mundur ke awal tahun 2020 ya, saat itu ketika pandemi mulai ada ya, kan akhir 2019, lalu masuk Indonesia itu awal 2020. Kita saat itu sudah mulai ada PSBB ya, utamanya Jakarta, ada hashtag tinggal di rumah atau tetap di rumah, stay at home. Kemudian dari teman-teman media juga banyak memberitakan tentang penyakit ini, plus kebiasaan-kebiasaan di negara-negara lain, ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan dorongan untuk menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas sekaligus meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini menjadi pemicu. Satu sisi kita dikurung di rumah, sisi lain digencarkan sebuah informasi bahwa sepeda banyak membawa manfaat. Nah, ketika di rumah saja maka ada timbul rasa bosan, tapi tetap disuruh olahraga. Nah, olahraganya disarankan di rumah saja atau hanya di sekitar rumah. Maka pilihannya tidak banyak karena tempat-tempat olahraga umum kan ditutup semua ya. Jadi pilihannya tidak banyak, hanya jalan kaki, lari dan sepeda. Nah, sepeda jangkauannya bisa lebih jauh dan individual sifatnya. Maka dari situlah mulai tumbuh dan akhirnya menjadi hype sampai hari ini. Gitu. Luar biasa. Ini satu sebuah gerakan juga ya Pak ya, gerakan untuk hidup sehat. Seperti visi yang pertama adalah visi gerakan moral nih. Nah ini moral untuk menjaga diri sendiri, lingkungan tetap sehat. Jadi satu visi yang penting tetap mengikuti arahan-arahan protokol kesehatan. Betul sekali. Siap. Kita akan berbincang-bincang, nanti kita lanjut aja. Pak Putut kayaknya ada presentasi atau paparan yang akan disampaikan. Ya, presentasi saya sengaja melengkapi apa yang disampaikan Om Aswar tadi. Ya, jadi beberapa mungkin pengulangan, beberapa adalah memperkuat. Ya, jadi ini saya beri judul Tetap Prima Selama Bersepeda. Itu saya bersepeda dengan anak saya, tetap pakai masker, di kantong saya itu ada hand sanitizer. Ya, itu saya bawa botol minum yang ditutup. Lalu ya ini saya tidak pakai lengan panjang, tetapi celana kami panjang. Ya, ini area yang kami gunakan ini area zona hijau karena rumah saya sekarang zona hijau dan kebiasaan saya kalau libur memang saya lebih banyak sepedaan sendiri atau bersama keluarga. Salah satunya dengan anak saya ini anak saya yang ketiga. Ya kami sama-sama satu rumah bersepeda semua seperti Om Aswar. Ya. Tapi teman-teman seperti yang disampaikan Pak Rizky dan Om Aswar tadi bahwa seharusnya kita ini selalu memaintain diri kita untuk selalu sehat, tetap sehat seperti apalagi di kondisi saat ini sehingga imunitas kita sangat baik dan kita sama-sama bisa mencegah sebaran COVID-19. Nah, keinginan kita semua tentu tidak sekedar sehat. Jadi kalau saya katakan bahwa seharusnya kita itu menjadi jauh lebih bugar begitu. Boleh slide berikutnya saya langsung masuk saja ya ke materi. Hostnya boleh slide berikutnya. Ya ini tadi saya sudah sampaikan ya, lewat saja boleh. Ya saya mulai dari visi misi Bike to Work pengulangan. Ya oke di sini berhenti dulu Mbak. Ya Bapak Ibu kawan-kawanku semua. Tadi kalau kita selalu sampaikan kita harus sehat. Menurut saya tidak cukup sekedar sehat, tetapi kita harus pastikan bahwa diri kita bugar. Ya, kenapa harus bugar? Karena bugar itu memastikan diri kita bisa melalui, mengikuti, mengelola kegiatan kita sebanyak mungkin sehingga produktivitas apapun kegiatan kita menjadi jauh lebih baik. Tetapi keinginan-keinginan ini tentu tidak akan bisa kita capai. Kita tidak akan bisa bugar, kita tidak akan bisa sehat, kita tidak akan menciptakan Indonesia menjadi jauh lebih baik kalau itu hanya sebuah angan-angan saja, hanya sebuah mimpi, hanya sebuah keinginan tanpa tindakan yang konkret dari kita semua. Nah, untuk membuka wawasan itu, saya mulai dari sebuah video pendek ini yang dibuat oleh kita, oleh Bike to Work Indonesia. Boleh di-share dulu, Mbak?
Ada suaranya? Ya. Hidup ibarat mengayuh di atas sepeda, selalu bergerak dinamis mulai dari titik nol, dimulai dengan kayuhan pertama, dan terus-menerus mengayuh tanpa henti hingga mencapai tempat tujuan yang telah ditargetkan. Di atas sepeda, hati, pikiran, dan seluruh energi juga ambisi kita pun didamaikan, agar satu sama lain bergerak selaras, seiring dengan seni kayuhan yang mampu kita mainkan. Kita kerahkan kemampuan, juga tetap jaga keseimbangan dengan target perjalanan, hingga turun naik melewati segala rintangan. Kita akan belajar tegas untuk tetap menempuh tujuan dengan berjalan cara damai, setinggi dan seterjal apapun puncak yang harus didaki. Manakala puncak tertinggi telah kita lewati, mulailah kita mengayuh untuk turunan tajam. Penuh kelokan licin hingga menjaga keseimbangan pun wajib ditingkatkan, agar hidup tak lagi kebablasan. Di atas sepeda, kita dilatih bijak, kapan harus mengerem diri dan kapan melonggarkan tekanan. Menjaga keseimbangan agar semua terkendali hingga tak jatuh tersungkur. Andai pun jatuh, bukan berarti boleh menyerah. Tak juga lantas kita harus berhenti. Karena berhenti di tengah jalan, bukanlah pilihan mereka yang yakin bisa terus mengayuh, berpacu memenangkan masa depan. Mengayuh, mengerem, menjaga keseimbangan, hingga menempatkan target, dan berlatih pantang menyerah. Itulah inti sebuah kesabaran. Tuhan bersama orang yang berusaha, bukan bersama mereka yang penuh galau keraguan. Keraguan adalah pantang bagi para pesepeda sejati. Tuhan memberi kekuatan pada siapapun yang meyakininya. Dalam menempuh beragam perjalanan, kita terus menguatkan diri untuk terus menguatkan kayuhan dalam kelelahan. Untuk memenangkan masa depan, maka berhentilah banyak bicara, berdalil penuh teori. Berteorilah sepanjang hari di layar TV. Niscaya Anda tak akan kemana-mana, tak bergerak kemana-mana. Diam di tempat dengan sejuta mimpi yang kosong. Hidup seperti juga bersepeda tak perlu banyak teori. Kayuhlah sepedamu, maka engkau akan sampai ke tujuan. Ya, Bapak Ibu, demikian video pendek ini untuk mengingatkan kita semua bahwa semua kesulitan bisa kita lalui, semua harapan bisa kita capai, tentu kita harus lakukan dengan sangat baik, dengan penuh keseimbangan dan pantang menyerah, dan tentu saja tidak boleh melupakan Tuhan kita. Ya, sama dengan bicara, kalau kita sekarang bicara kesehatan, tentang COVID-19, ketika kita bicara bersepeda, tidak ada yang rumit. Yang menjadi rumit itu adalah pikiran kita. Bersepeda itu sesungguhnya tidak ribet, kita bisa lakukan mulai dari sekarang dengan jenis sepeda apapun, kita mulai dari jarak yang paling dekat. Baik, next slide, boleh Mbak? Ya, saya mengulang kembali awal penyampaian saya tadi bahwa untuk mencapai produktif, untuk mencapai kemampuan optimal kita, maka kita harus meyakinkan pada diri kita bahwa kita harus produktif di semua aspek kegiatan kita. Tidak hanya kita, saya kira, tetapi keluarga kita, putra-putri kita, istri kita, suami kita barangkali. Ya, jadi kalau anak-anak kita menjadi jauh lebih produktif, tentu kita sebagai orang tua akan semakin senang. Ya, produktif di sini tidak sekedar pencapaian pekerjaan, tetapi pencapaian hasil. Maka sehat saja tidak cukup. Saya harus katakan kepada Bapak Ibu semua bahwa ayo kita yakinkan pada diri kita bahwa kita selalu bugar. Orang bugar pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar. A dan B, dua orang yang berbeda, putra-putri kita misalnya, sama-sama sehat, tetapi bisa jadi A jauh lebih bugar daripada si B. Maka ketika kita minta mereka belajar bersama, bisa jadi si A jauh lebih tahan. 1 jam belajar, mungkin si B baru 30 menit sudah kelelahan. Mungkin juga si A kita suruh naik tangga, rumah kita barangkali lantai 2, naik tangga dengan cepat dan tanpa terengah-engah. Bisa jadi si B yang sama-sama sehat, sampai atas dia terengah-engah. Artinya apa? Artinya si B tidak lebih bugar dari si A, padahal sama-sama sehat. Maka
dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, ayo kita pacu diri kita tetap menjadi bugar. Ya, sekali lagi, bugar itu menjadi penting karena produktivitas untuk kita semua ujungnya adalah untuk negara kita, untuk agama kita masing-masing, dan untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Maka pastikan kita selalu tetap produktif dan dengan cara menjaga kebugaran kita. Kebugaran bisa kita capai dengan cara bersepeda salah satunya. Next slide, Pak. Ya, jadi ada atau tidak ada fasilitas buat kita, Bapak Ibu. Saya akan mengajak Anda semua yang belum bersepeda, ayo kita mulai bersepeda, mulai dari sekarang, mulai dari jarak yang paling dekat dulu di sekitar kita, mulai ke minimarket, jangan gunakan motor atau mobil, cobalah kita naik sepeda jarak 1 kilo, 2 kilometer, naik sepeda enak. Ya, ke masjid, ke gereja, ke tetangga, ke tempat-tempat yang terdekat kita bisa jangkau naik sepeda untuk proses pembiasaan dan membiasakan diri kita untuk bergerak. Kita sama-sama tahu barangkali bahwa sebuah penelitian mengatakan Indonesia ini dinilai paling buncit orangnya untuk bergerak melalui jalan kaki. Ini sesuatu yang menyedihkan. Maka ayo kita mulai untuk membuat diri kita selalu bugar, selalu sehat dengan cara salah satunya bersepeda. Ada atau tidak ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah? Ayo kita bersepeda. Saya dan Om Aswar sudah lebih dari 15 tahun menjadikan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Ya, tadi Mas Aswar sudah banyak cerita. Saya pun demikian. Saya dari rumah ke kantor saya, alhamdulillah 25 km, hampir setiap hari saya gunakan sepeda dan tanpa fasilitas dari pemerintah. Artinya dari rumah sampai ke kantor saya 25 km itu tidak ada yang namanya jalur sepeda. Tidak ada yang namanya parkiran di tempat-tempat di mana saya istirahat. Enggak ada. Tetapi ya saya 15 tahun ini saya bisa lakukan dengan baik dan biasa saja gitu. Tidak ada yang ribet, tidak ada yang aneh dan saya lakukan dan alhamdulillah setiap tahun saya medical check up, hasilnya jantung paru saya selalu baik, kesehatan saya selalu baik, produktivitas saya di kantor dinilai oleh perusahaan saya dinilai selalu baik dan di atas rata-rata. Nah, ini artinya bahwa saya boleh sampaikan kegiatan bersepeda harian yang bisa kita lakukan itu membawa dampak luar biasa bagi kita semua. Boleh slide berikutnya? Ya, ini sedikit pengulangan dari yang disampaikan Om Aswar tadi. Saya sedikit ringkas saja. Bagaimana supaya bersepeda kita ini aman dan nyaman? Yang pertama adalah kita harus mengenali sepeda kita. Ya, nanti secara khusus di slide berikutnya saya akan jelaskan detail ya. Kita harus tahu betul sepeda kita ini seperti apa. Misalnya yang paling sederhana adalah rem depan itu ada di kanan atau kiri, rem belakang di kanan atau kiri. Karena begitu Anda salah ngerem, maka Anda akan terjatuh. Saya punya pengalaman menarik ini, ya, ketika kecepatan sepeda saya tidak terlalu kencang sebenarnya, hanya 25 km per jam. Karena satu hal, ada benda yang saya bawa jatuh, saya refleks ngerem dengan satu tangan, ternyata remnya adalah rem kanan, sehingga saya harus terjungkal dan jatuh. Karena apa? Sepeda yang sampai hari itu, remnya tidak seperti sepeda saya yang lain, rem kanan biasa saya di kiri, tiba-tiba yaitu rem kanan ada di sebelah kanan. Nah, ini membuat saya jadi terjatuh. Ini salah satu contoh saja. Kemudian yang kedua tentang ban misalnya. Kita harus kenal betul tekanan anginnya berapa, setiap sepeda berbeda. Kita harus tahu dan itu mudah sekali kita bisa baca di ring ban luarnya itu akan terlihat sekian PSI, biasanya begitu. Ikutin itu saja. Kemudian kondisi rantai dan lain sebagainya kita harus pastikan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tentang kenali diri kita. Kita harus tahu posisi diri kita saat ini seperti apa. Tadi Om Aswar juga sudah menyinggung, kalau kondisi kita kurang bugar atau kurang baik, maka kita harus tahu rute bersepeda kita berapa jauh, banyak tanjakan atau tidak, dan lain sebagainya. Terlebih apabila kita memiliki misalnya penyakit dalam, ya seperti jantung, hipertensi, dan lain sebagainya, kita harus tahu betul kemampuan kita. Maka kalau kita punya kelemahan itu, penyakit dalam misalnya, pastikan bahwa kita sudah konsultasi dengan dokter kita, sehingga kita tahu batasan-batasan yang boleh kita lakukan. Ya, bersepeda itu seharusnya tidak membuat kita sakit. Bersepeda seharusnya membuat kita menjadi semakin sehat. Maka kalau cara kita bersepeda menjadikan kita sakit, tentu ada yang salah. Mungkin salah sepedanya, mungkin salah cara kita bersepedanya. Maka mengenali sepeda, mengenali diri menjadi sangat penting. Nanti saya akan ulang lagi di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah
mengenali lingkungan kita. Bagaimana rute yang akan kita lewati, tanjakannya seberapa banyak, turunannya seberapa banyak, bagaimana tingkat kerawanan lalu lintas, bagaimana tingkat kerawanan kriminalitas, sebaiknya kita tahu. Ya, tadi Om Azwar juga sudah singgung, ya. Nanti saya pertegas lagi di bagian berikutnya. Boleh slide berikutnya, Mbak? Ya, kita bedah sedikit ya. Nanti boleh tanya jawab. Ya, ini tentang lingkungan dan diri kita saya gabung jadi satu ya. Jadi yang ketiga tadi adalah kita seyogianya mengenali lingkungan kita. Jadi pastikan kita mengetahui hal-hal berikut ya. Saya ulang lagi. Rute yang akan kita lalui, jarak tempuhnya berapa jauh, berapa kilometer. Kita harus tahu duluan. Kira-kira kemampuan fisik kita bisa atau tidak melewati itu. Tanjakan dan turunan yang ada. Nah, ini kadang-kadang kita sering lupa kalau kita bersepeda bersama kawan-kawan. Ya, karena atas nama kebersamaan ya udah kita ngikut saja, padahal fisik kita barangkali tidak mampu untuk mencapai itu ya. Sekali lagi, sama-sama sehat barangkali iya, tetapi tingkat kebugaran bisa jadi antara kita dengan kawan kita yang bersama dalam rombongan bisa berbeda. Mungkin mereka lebih kuat, mungkin kita yang lebih kuat. Nah, ini kita harus sama-sama memahami hal tersebut. Kemudian kondisi jalan. Banyak lubang di titik mana, ada jalan-jalan yang rusak di titik mana, kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan. Ya. Saya ambil contoh misalnya di rute saya bekerja, itu banyak sekali jalan rusak dan lubang. Maka ketika seperti saat ini musim hujan, terjadi banyak genangan, maka saya harus hafal. Ada kira-kira ada genangan di mana supaya saya tidak terperosok terhadap lubang itu, yang berakibat fatal nanti terhadap keselamatan diri saya. Nah, ini kita harus memahami itu. Kemudian berikutnya adalah area yang rawan lalu lintas ya, saya ulang lagi. Yang rawan kriminalitas, persimpangan, di mana ada motor lawan arus barangkali, maka kita harus tahu kebiasaan-kebiasaan orang di rute yang kita lewati. Barangkali juga ada kendaraan bermotor yang suka ngebut di titik-titik tertentu, sehingga membuat kita jauh lebih waspada terhadap area ini. Kemudian berikutnya, sebaiknya kita juga menghafal lokasi-lokasi penting seperti pos polisi, pos kesehatan, bengkel, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, baik terhadap kita maupun orang lain yang mungkin ada di jalan yang dekat dengan kita, entah sepeda motor, entah sesama pengguna sepeda, maka kita dapat dengan mudah untuk membantu diri kita maupun membantu orang lain di dalam menyelesaikan persoalan di jalan raya. Nah, ini menjadi penting supaya kita dalam bersepedanya bisa aman dan nyaman. Dan yang berikutnya di bawah saya sudah tulis, saat ini kita di masa pandemi ya, maka banyak hal tambahan yang harus kita perhatikan ketika kita bersepeda, khususnya di jalan raya, khususnya di tempat-tempat yang ada orang lain yang menggunakan jalan tersebut. Maka Bapak Ibu, saya mohon sekali lagi ya, tadi Om Azwar juga sudah sampaikan, maka perkenankan kami, ya ini kami semua sama, saya, Om Azwar, dan teman-teman lain selalu berharap seperti ini kita bisa lakukan semuanya. Jadi yang pertama adalah pastikan ya selalu dalam pikiran kita, tindakan kita, itu untuk tidak membuat diri kita celaka dan tidak membuat orang lain menjadi celaka karena cara bersepeda kita. Yang pertama adalah kenali diri kita dengan baik. Tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus tahu betul posisi kesehatan diri kita seperti apa, bagaimana cara kita merespon lalu lintas. Kita harus tahu betul sehingga ketika kita di jalan raya, kita bisa mengambil sikap dengan lebih baik untuk menyelamatkan kita maupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah patuhi aturan lalu lintas. Ya, tadi ada yang tanya di kolom chat, apakah ada aturan khusus untuk pesepeda? Bapak Ibu, saya boleh sampaikan, apapun jenis kendaraan kita, maka kita harus mengacu pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Jadi ketika ada lampu merah, berhenti. Ketika kita mau belok kanan, belok kiri, gunakan hand signal, tangan kanan atau tangan kiri, ya seperti yang tertuang di dalam turunan undang-undang tersebut. Ada peraturan baru dari Kementerian Perhubungan, Permenhub nomor 59 tahun 2020. Di situ sudah ada aturan-aturan yang tertulis. Tapi sesungguhnya, kalaupun tidak ada aturan pun, kita juga sudah seharusnya mengikuti peraturan secara umum. Ya lampu merah ya seyogyanya kita berhenti. Karena kalau tidak, bisa mencelakakan diri kita maupun mencelakakan orang lain karena menghindari kita. Ya, kita mungkin selamat, tetapi kendaraan bermotor yang
di samping kanan kiri kita yang dia ikutin aturan lalu lintas dengan baik, bisa jadi dia kecelakaan menabrak orang lain. Jadi sekali lagi, jangan sampai membuat diri kita celaka dan jangan sampai membuat orang lain menjadi celaka karena cara bersepeda kita yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya adalah waspadai selalu tindak kejahatan seperti yang akhir-akhir ini terjadi di Jakarta. Ya, kalau yang saya lakukan adalah saya meningkatkan kewaspadaan saya dengan cara saya menghindari menggunakan earphone, saya lengkapi diri saya dengan sangat baik, menyimpan benda-benda sangat baik sehingga tidak menimbulkan orang lain yang untuk berbuat jahat pada saya. Kemudian kewaspadaan ini juga ketika ada orang yang mungkin di belakang kita naik motor atau mobil yang kira-kira mencurigakan, segera berhenti di tempat yang sekiranya kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi di tempat-tempat yang ramai atau di pos di sebuah gerbang perusahaan biasanya kan ada pos satpam atau di warung dan lain sebagainya. Ya kita bisa pilih. Jadi intinya bahwa ketika ada hal yang mencurigakan, segera cari tempat perlindungan. Kemudian berikutnya adalah karena kita tidak sendiri di jalan raya, maka ini adab sopan santun tetap harus kita kedepankan, yaitu tetap menghargai dan menghormati pengguna jalan yang lain. Ini menurut saya layak kita lakukan dimanapun, tidak sekedar di jalan raya, tetapi dimanapun ketika kita interaksi dengan orang lain, dengan manusia lain, maka menghargai dan menghormati itu menjadi sangat penting. Ya karena kita tahu, kembali kepada diri kita pun juga demikian. Kita juga ingin dihargai, kita juga ingin dihormati orang lain. Maka sebaliknya kita juga harus lakukan ini. Nah, kalau semua orang sudah melakukan ini semua, alangkah indahnya jalan raya kita. Begitu ya. Kemudian di masa pandemi, sekaligus merimain lagi tadi apa yang disampaikan Bapak Rizky, bahwa saat ini kita pandemi COVID, maka ketika kita bersepeda, jangan sampai kita menularkan COVID dan jangan sampai kita tertular COVID. Caranya bagaimana? Patuhi protokol kesehatan. Tadi Pak Aswar sudah sampaikan cara-caranya bagaimana kita bersepeda di masa pandemi, di mana zona kita zona merah, kuning, dan lain sebagainya. Patuhi protokol kesehatan, ikutin arahan pemerintah kita. Sehingga insya Allah kalau kita semua melakukan ini, pandemi COVID bisa kita hentikan bersama-sama seperti harapannya Bapak Rizky tadi. Slide berikutnya, Pak. Iya. Ini untuk mengingatkan kita semua. Tadi ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di kolom chatting. Ya, waspada dehidrasi ini yang sering lupa. Ya, ini hal sederhana. Saya mesti ingatkan karena tema yang diberikan kepada saya adalah tetap prima. Maka ketika kita bersepeda, ketika kita berolahraga, beraktivitas luar ruang, maka kita harus menggaransi diri kita jangan sampai kita dehidrasi. Perhatikan manajemen hidrasi kita, asupan cairan maupun bagaimana cairan itu keluar. Ya ini sekedar sharing saja yang coba saya lakukan sehari-hari dalam beraktivitas. Yaitu yang pertama adalah sebelum start, ya usahakan Bapak Ibu berikan cairan tubuh kita, minuman, ya itu 10-20 menit sebelumnya lah ya, itu kurang lebih 150-300 ml. Kemudian ketika bersepeda, jangan menunggu haus untuk minum. Ya, jangan menunggu haus untuk minum. Jadi barangkali sekitar 20 menit kita bersepeda, ya 1 teguk, 2 teguk kita minum. Maka tempatkan bidon atau botol minum itu di sepeda yang mudah kita jangkau. Kemudian mengkonsumsi air 1,5 kali lebih banyak dari cairan tubuh yang keluar menjadi keringat. Itu setelah kita bersepeda. Ya, ini supaya kita tidak dehidrasi. Kebutuhan perkiraan kebutuhan air 1 jam bersepeda kurang lebih sama dengan 500 sampai dengan 700 ml. Ini hanya perkiraan. Semua kembali kepada diri kita. Ya, saya katakan diri kita itu terkait dengan berat badan orang, berat badan diri kita. Jadi semakin gemuk diri kita, semakin berat kilogram yang kita miliki dalam tubuh kita, maka cairan tubuh seyogyanya juga semakin banyak. Semakin cepat kita mengayuh sepeda, maka hidrasi harus segera kita lakukan, ya rehidrasinya. Jadi jangan sampai nanti kita kekurangan cairan yang berakibat tidak baik terhadap tubuh kita, ya. Misalnya kram, misalnya pusing dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, ya. Boleh lanjut slide, Mbak? Nanti saya ulas khusus untuk hidrasi ini ya kalau masih ada waktu. Ya ini mengulang saja dari yang tadi saya sampaikan dan yang Om Aswar sampaikan.
Jadi mengenali sepeda kita, ini kebetulan alhamdulillah ada kawan baik dari Pedalhood yang sudah membuatkan gambar secara sederhana untuk mengenali sepeda kita kalau kita ingin bersepeda. Ya, ini sebelum bersepeda kita mulai dari atas. Ya, periksa crank. Crank itu yang bagian untuk masang rantai yang di depan itu ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu, yang di bawah sadel lurusnya ya. Bahasa sederhananya apa ya? Pokoknya yang lurusnya sadel gitu aja lah. Nah, itu ujungnya sudah lancip atau masih tumpul. Nah, jadi kalau sudah lancip maka segera ganti karena itu akan membuat nanti rantai mudah lepas. Kemudian kalau sepeda-sepeda modern sekarang itu biasa dipasang hub atau free hub, maka dicek kekencangannya. Biasanya itu kurang kencang. Maka kalau nanti naik sepeda ini akan bisa membuat roda bisa bergesek dan bisa jadi lepas kalau kita bersepedanya tidak stabil gitu. Jadi ini lebih kepada untuk keselamatan kita. Kemudian pastikan juga handlebar kita, stang, bautnya sudah terpasang dengan baik dan rapi. Ya, tidak hanya stang ya, komponen-komponen yang lain yang ada bautnya kita pastikan baut-bautnya itu terpasang dengan baik. Kemudian cek kondisi rem. Tadi saya sudah singgung sedikit ya, rem depan mana, rem belakang mana kita harus tahu. Kemudian remnya itu sendiri berfungsi dengan baik atau tidak. Kita geser di gambar sebelahnya itu gambar pompa angin. Pastikan sepeda kita anginnya cukup sesuai kebutuhan kita. Ya, tadi saya sudah kasih tipsnya. Bisa dilihat di ban luarnya itu ada tulisan biasanya. Dicek saja di sana. Kemudian posisi saddle ketinggiannya. Ketinggian saddle setiap orang berbeda. Jenis saddle setiap orang juga berbeda. Tapi ini jangan dibikin ribet ya. Ini simpel sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah pedal. Pedal juga demikian, baut-bautnya bagaimana, putarannya bagaimana, kemudian rantai. Berkarat atau tidak, pastikan rantai kita tidak berkarat dan cukup dengan pelumasan. Sehingga nanti ketika kita kayuh, tidak menimbulkan masalah di jalan. Ya. Berikan pelumas yang cukup untuk, selain untuk rantai, untuk titik-titik tertentu yang sekiranya butuh pelumas. Ya. Tadi saya sudah sampaikan posisi saddle, perhatikan sesuai tinggi kita. Ya, mungkin setelah dipakai istri atau anak kita, sepeda yang sama, kita tingginya berbeda, ya disetel lagi ukuran saddle-nya supaya tidak menimbulkan rasa sakit. Ya, sekali lagi, bersepeda yang benar tidak menimbulkan rasa sakit ya, mau ratusan kilo, ribuan kilometer. Ada teman-teman yang keliling dunia ya, bahkan hari-hari ini ada teman yang mau finish setelah 2,5 tahun bersepeda keliling Indonesia, tidak sakit. Yang sepeda yang benar sejauh apapun kita tidak sakit. Hanya ada rasa lelah, iya. Yang kalau kita hanya istirahat atau tidur sebentar, bangun lagi itu sudah kembali sehat. Jadi kalau sakit pasti ada yang keliru. Mungkin setelan sepedanya keliru, mungkin cara bersepeda kita yang keliru. Nah, tadi juga ada yang di-chat tentang soal pemanasan. Stretching atau pemanasan sebelum bersepeda penting sekali karena otot kita supaya siap. Ya, otot tubuh kita terutama kaki, pinggul, pinggang, kepala, leher ini supaya siap maka kita harus lakukan stretching, pemanasan secukupnya ya tentu sesuai dengan jauhnya jarak yang ingin kita capai ya. Kemudian jika membawa tas punggung atau tas lempang perhatikan posisi dan keseimbangannya ya. Terlebih untuk teman-teman yang bersepedanya jaraknya cukup jauh, misalnya 10 km. Misalnya tas punggungnya itu membawa laptop yang berat, benda-benda yang berat, maka posisinya harus tepat betul supaya tidak menimbulkan rasa sakit, baik di bahu maupun di pinggang nanti. Ya. Saran saya kalau Anda tidak terbiasa, maka lengkapi sepedanya dengan rak, kemudian kita berikan penir atau tas sepeda, semua perbekalan kita bisa taruh di tas tersebut sehingga tidak ada beban sama sekali di dalam tubuh kita gitu ya. Kalaupun memakai selempang, maka pastikan tas selempang tersebut ditaruh di sebelah kiri, jangan di kanan. Kenapa? Sepeda kebiasaan di tempat kita adalah di posisi paling kiri. Nah, sehingga paling kiri, jadi kalau ada orang yang berniat berbuat jahat, dia sedikit kesulitan. Karena rata-rata menggunakan motor di samping kanan kita. Kalau tasnya di sebelah kiri, kan lebih aman daripada sebelah kanan. Tapi sebaiknya dalam kondisi saat ini hindari itu dulu. Gunakan ransel, tas yang bisa taruh di rak sepeda kita. Ya, sekarang cukup banyak produk-produk yang dapat membantu kita semua di dalam mobilitas menggunakan sepeda. Tadi saya sudah sampaikan ya tentang bidon atau botol air, letakkan di bagian sepeda yang mudah dijangkau untuk dalam rangka rehidrasi kita supaya kita tidak kelelahan karena kekurangan air, supaya kita tidak kram dan lain sebagainya.
Dan memperkuat tadi apa yang disampaikan Om Aswar, gunakan alat keselamatan. Ini menjadi sangat penting, ya. Baik, kira-kira seperti itu, ya. Boleh slide berikutnya? Ada lagi? Ya, selesai, tapi saya akan menggambarkan kepada Bapak Ibu semua, ini sekaligus untuk menjawab banyak sekali chat yang ada. Ini saya merangkum dari apa yang disampaikan Om Aswar tadi dalam bentuk sebuah video. Boleh diputar videonya setelah slide ini? Ya, protokol bersepeda di masa pandemi, silakan. Emang di era new normal boleh goes? Tenang, goes di era new normal masih boleh kok. Asal menerapkan protokol kesehatan dan smart. Seperti contoh tayangan berikut ini. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendesinfektan sepeda sebelum digunakan. Yakinkan sepeda dalam kondisi terbaik, supaya nggak ada drama saat goes. Kalau ngerasa kurang fit, mending di rumah aja deh. Istirahat, kalau perlu langsung periksa kesehatan ke dokter. Perhatikan juga beberapa perlengkapan yang harus dibawa saat kita akan bersepeda. Persiapan beres. Saatnya goes. Tetap jaga kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bersama dengan Goes Smart. Hindari kerumunan. Jadi, ada baiknya untuk sementara waktu nggak ikutan dulu yang namanya gobar, alias goes bareng dalam jumlah banyak tentunya. Hindari interaksi fisik secara langsung, karena jaga jarak mengurangi potensi penularan virus. Jika kecepatan sepeda di bawah 20 km per jam, jarak aman antar sepeda minimal 2 meter. Kalau kecepatan di atas 20 km per jam, jarak aman antar sepeda jadi 10 meter. Pakai masker saat pandemi sangat penting. Tapi saat goes, sesuaikan lagi dengan kondisi nafas yang kita rasakan ya. Masker wajib saat di jalan ramai dan saat kita tidak bisa jaga jarak dengan teman. Pakai pakaian tertutup, lengan panjang, sarung tangan, kacamata, celana panjang, dan sepatu, supaya mengurangi resiko terkena droplet. Pilih rute goes yang sepi atau tidak terlalu ramai. Goes di lokasi ramai membuka peluang penularan virus dan berisiko tinggi kecelakaan. Goeslah di waktu yang tepat, misalnya pagi hari. Selain jalanan masih sepi dan berudara segar, sinar matahari pagi juga bagus bagi kesehatan tubuh. Jadi demikian Bapak Ibu protokol bersepeda di masa pandemi. Tapi tentu ya tiap daerah bisa jadi berbeda. Jadi kami ini membuat sesempurna mungkin, kita sesuaikan ya asumsi zona merah begitulah ya. Jadi maka ketika kita beraktivitas luar ruang ya, luar rumah apapun ya, tidak hanya sepeda, maka yang pertama adalah kita harus tahu kondisi area kita seperti apa. Maka pengumuman dari pemerintah wajib kita ketahui. Ya, arahan pemerintah harus kita akuti. Kalau pemerintah mengatakan stay at home, ya stay at home lah. Pemerintah yang jauh lebih tahu daripada kita. Ya, ketika pemerintah sudah melonggarkan, sudah zona hijau, oke, boleh kita kurangi sedikit-sedikit. Tapi tentu tetap kita harus waspada. Ya, sekali lagi, ayo kita sama-sama hentikan sebaran COVID dengan tetap berolahraga. Salah satunya adalah bersepeda.
baik sebagai alat olahraga maupun sebagai alat mobilitas. Karena bersepeda untuk Indonesia. Bersepeda sebuah solusi tanpa polusi. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih tepuk tangan lagi secara virtual ya kepada Pak Putut. Ini kalau kita dengar tadi dari awal beliau menyampaikan materi, saya seperti mendengarkan Mario Teguh nih. Karena kata-katanya sangat baik, dan kalau kita belajar dari beliau mengambil dari satu ilmu, saya ngambil dari satu ilmu ya Pak ya, kita belajar dari ilmu sepeda. Ilmu sepeda itu kayak ilmu hidup ya Pak Putut ya. Kita menggoes itu seperti layaknya hidup itu bisa di atas bisa di bawah. Kalau kita lelah ya jangan buru-buru, pelan-pelan saja seperti itu ya. Itu tuh kadang naik, kadang turun seperti itu. Pasti ada satu tujuan yang harus kita capai. Hidup kan juga seperti itu. Sepeda juga sama. Ada tujuan yang kita capai. Pantang menyerah. Ini banyak ilmu yang bisa saya dapatkan tadi dari materi Bapak. Selain disisipkan dengan protokol-protokol kesehatan, materi-materi yang lain, tapi ada sisipan-sisipan hidup yang bisa kita ambil dari banyak kesempatan-kesempatan tadi yang saya, wah ini luar biasa nih. Terima kasih Pak Putut atas materi yang disampaikan. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang lagi di sesi tanya jawab kita. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, saya masih mau menyapa Anda terlebih dahulu, terutama bagi Anda partisipan-partisipan yang masih terus semangat di kesempatan menjelang sore kali ini, dan bagi Anda rekan-rekan yang di YouTube ya masih harus terus semangat dan terus bahagia, karena bahagia itu salah satunya adalah menjaga tubuh kita nih ya, menjaga tubuh kita supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Oke, sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian, mengingat ada agenda mendadak yang disampaikan tadi. Ada agenda mendadak dari Bapak Dr. Sony Hari B. Harmadi. Beliau meminta izin dan mohon maaf untuk tidak bisa bergabung dengan kita. Beliau tidak bisa bersama-sama kita di tengah-tengah seminar online kali ini. Tapi beliau akan memberikan materinya kepada kita, terutama untuk teman-teman yang di Zoom dan juga di YouTube. Nanti setelah selesai acara akan beliau kirimkan melalui link yang akan dibagikan oleh tim panitia kami. Sekali lagi beliau meminta maaf di tengah-tengah acara ini ada agenda mendadak yang harus yang harus beliau lakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Baik, sedikit informasi dari kami kembali sebelum teman-teman kita melanjutkan kembali aktivitas kita untuk sesi tanya jawab. Saya akan mengumumkan terlebih dahulu untuk Sosmed Challenge. Wow ya, tadi sudah kita dengarkan materi demi materi dari para narasumber kami. Sebelum kami akan memulai sesi tanya jawab, teman-teman tenang aja, kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat luar biasa, hadiah menarik dari acara kita. Caranya mudah sekali ya untuk teman-teman. Share keseruan kegiatan kita pada kesempatan kali ini di feed Instagram teman-teman. Jangan lupa caranya di tag @dit.promcast. Kami harapkan juga untuk teman-teman tidak memprivate akun Instagramnya supaya kita bisa kepo-kepo, bisa stalking, bisa lihat-lihat caption yang menarik dan juga foto-foto feed yang teman-teman posting pada hari ini. Yang pastinya pakai caption yang luar biasa, caption yang sesuai dengan temanya, sertakan hashtag, ini yang paling penting, ada 2 hashtag. Hashtag yang pertama, sepedaan sehat dan aman, dan hashtag yang kedua, seminar online Promcast. Follow akun media sosial untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dan juga informasi lebih lanjut di laman Facebook, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Instagram @dit.promcast, di Twitter kita di @ditpromcast, dan juga di kanal YouTube Direktorat Promcast dan PM Kementerian Kesehatan. Serta bisa juga nih kepo-kepo kita di website promcast.kemcast.go.id. Untuk teman-teman, ayo dimulai dari sekarang. Foto-foto tadi yang udah di screenshot atau udah di screen capture bisa langsung diposting, karena social media challenge ini akan kita tutup pada hari Minggu besok 8 November 2020 pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, dan akan kita umumkan pemenangnya di Instagram @dit.promcast pada 9 November 2020. Oke. Ini sudah lebih banyak banget yang sudah hadir dan juga sudah bertanya. Saya akan membuka sesi tanya jawab sekarang. Pertanyaan ini sudah kita saring ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang sesuai dengan tema kita. Pertanyaannya bisa kita saksikan di layar sebagai berikut.
Oh, siapa nih ya? Pertanyaan pertama dari Maria Magdalena Hotri dari Sukabumi, Jawa Barat. Halo, Ibu Maria Magdalena. Untuk Dr. Rizkiana, kepada Pak Rizky di sini selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pertanyaannya, tadi di slide yang disajikan saya baca bahwa ada aturan jarak ketika bersepeda, yakni 20 meter. Bagaimana mensiasati untuk mengatur jarak apabila kegiatan bersepeda dilakukan bersama di komplek rumah nih Pak? Kemudian pertanyaan kedua mengenai pemakaian masker pada saat bersepeda, bagaimana nih cara melatih anak tetap memakai masker ketika bersepeda? Boleh saya berhubungan kembali dengan Pak Rizky di sini? Halo Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Coba suaranya kembali. Oke, silakan Pak Rizky. Tidak bisa mendengar audio saya? Oke. Baik. Pak Rizky nggak bisa menjawab sepertinya. Suaranya nggak keluar ya. Baik, kita akan... Atau boleh saya bantu? Boleh. Boleh, Pak. Atau Om Aswar? Ya, jadi untuk jarak, Ibu, siapa tadi? Untuk jarak sebenarnya menyesuaikan ya. Tadi Mas Aswar kan sudah sampaikan terkait dengan tingkat kayuhan kita. Kalau bersepeda, ya, tingkat kayuhan kita semakin cepat, tadi kan harus semakin jauh. Jadi tidak harus 20 meter itu hanya patokan saja sebenarnya, ya. Jadi tidak melulu 20 meter begitu. Ya, kemudian bagaimana untuk mengajari anak? Ya tadi di slide pertama saya contohkan saya dengan anak saya. Jadi ya kita harus kasih contoh, selalu kita arahkan. Jadi kalau anak saya seringkali saya arahkan, "Dek, udah ngap belum?" "Udah ya." "Ya oke, kalau dia udah goesannya pelan, kemudian saya minta untuk lepas masker, tapi tentu saja lihat lalu lintas juga. Kalau lalu lintasnya padat sekali ya kami berhenti lepas masker seperti yang diajarkan Om Aswar tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi pendampingan kalau anak saya hampir tidak pernah saya lepas sendiri untuk jarak yang jauh. Jadi kalau masih di sekitar rumah aja ya dia saya bebaskan tetap pakai masker, tetapi kalau sudah di luar komplek maka bersepedanya harus bersama saya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi pakai masker ini ilmunya on off ya. On off. Jadi kapan on, kapan off kita harus tahu. Tadi Mas Aswar sudah jelaskan dan video juga sudah menjelaskan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini luar biasa. Terima kasih Pak Putut yang telah membagikan informasi dan juga ilmunya. Mungkin Pak Rizky tadi ada sedikit kendala teknis, nanti kita juga akan bergabung lagi dengan beliau, karena juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari netizen untuk beliau. Pak Putut juga terima kasih ya sudah membantu menjawab. Terima kasih. Wah, terutama saya nih, komplek rumah saya nggak lebih dari 20 meter. Udah 20 meter udah keluar jalan. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya, kita akan membuka pertanyaan kembali yang sudah kita saring. Oke, ini untuk Pak Azwar ya. Untuk Pak Azwar dari Bakti. Pertanyaannya, izin saya bertanya, pola makan seperti apa nih yang paling baik untuk pesepeda agar badan sehat, imun tetap baik, dan jenis masker apa yang paling baik agar aliran oksigen ke badan tidak berkurang? Oke. Pak Asbak mungkin bisa langsung jawab, monggo. Oke, terima kasih. Mungkin kalau untuk pola makan ya, kalau pola makan sih tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Rizky ya sebelumnya itu kan. Ya, jadi mungkin kalau dulu tuh kalau kita bilang 5 sehat 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi ya tetap yang dijaga itu adalah kita harus tetap multivitamin, kemudian juga makan makanan yang bergizi, dan juga pola makan juga harusnya dijaga ya. Dijaga itu artinya kita makan juga harus sesuai dengan jam makan yang kita biasa lakukan gitu loh. Ya. Kemudian juga untuk yang berikutnya mungkin untuk masker ya. Kalau masker yang tadi saya udah jelaskan juga ya. Masker itu yang kalau menurut pengalaman saya yang selama saya pakai itu justru yang lebih nyaman itu sekarang adalah masker yang non medis yang 3 play itu.
Ya, itu kalau menurut saya udah cukup kita bernapas juga tidak terlalu engap ya. Malah kalau saya rasakan kalau untuk yang masker kain itu dia cepat basah ya, cepat basah dan pori-porinya juga kurang, kalau menurut saya sih kurang begitu bagus ya. Bahkan malah banyak juga yang mereka menggunakan masker kain itu sebenarnya maskernya juga atau kainnya itu tipis gitu ya. Harusnya sebenarnya kalau yang benar masker kain itu juga harus dilapisi lagi dengan filter gitu loh, filter yang seperti dia ada di masker yang non medis itu ya. Tapi kebanyakan malah tidak digunakan karena malah lebih engap lagi gitu loh ya. Jadi saran saya sih tetap menggunakan masker yang sebenarnya yang ada, yaitu di masker yang non medis itu ya, ya. Pak Azwar, terima kasih. Jadi intinya kalau dulu pas Sehat 5 Sempurna, kalau sekarang dari Kemenkes itu ada namanya gizi seimbang mungkin ya. Ada gizi seimbang. Iya betul. Gizi seimbang. Ini ketahuan nih umurnya nih. Nggak apa-apa, Om Putut ketawa nih. Nggak apa-apa. Dulu waktu zaman saya waktu kecil. Gizi seimbang. Waktu saya kecil. Sederhananya begini. Betul. Gimana Pak Putut? Gizi seimbang. Sorry, jadi ingat Mas Azwar, jadi ingat kan ngomongin umur jadi ingat. Jadi sederhananya begini Mas Yos. Ini mempermudah aja. Ini pelajaran gizi seimbang dulu. Ya. Jadi pelajaran gizi seimbang zaman dulu begini. Jadi teorinya ini dari bapak saya sih. Bapak saya kan guru olahraga tuh. Jadi kalau yang training sederhana, IC training lah kalau bahasa Inggrisnya gitu, itu karbohidrat, protein, itu harus sama jumlahnya, sayur buah lebih banyak. Jadi kalau dari 100% misalnya karbohidrat 25%, protein 25%, sayur buahnya 50%. Tapi kalau moderate training, ya agak sedang-sedang, sepedaan 10 km, 20 km gitu, ketiga komponen tadi seimbang, harus sama antara karbohidrat, protein, dan sayur buah. Nah, kalau tingkat tinggi, kayak Om Azwar yang kemarin itu kemana itu, ratusan kilometer, udah training gitu, tentu karbohidratnya jauh lebih tinggi. Jadi dibalik. Karbohidratnya 50%, protein, sayur buahnya masing-masing 25%. Yaitu gizi seimbang zaman dulu sih begitu, sederhana sekali. Ya, tapi memang luar biasa Pak Putut ya, juga Pak Azwar, orang tua Pak Putut itu, dan Pak Azwar dari dulu tuh udah menerapkan gizi seimbang. Beda sama orang tua saya. Pas Sehat 5 Sempurna, pagi-pagi, nasi uduk, mie goreng, bihun, kentang goreng sambal kentang. Itu sama aja semuanya karbo. Mana proteinnya? Makan mie pakai nasi, makan bihun pakai nasi. Itu kadang-kadang saya seperti itu loh. Makan mie, lauknya nasi. Kalau lagi lapar banget. Tapi luar biasa kalau Pak Putut dari dulu sudah diajarkan gizi seimbang dengan baik, dan sekarang jadi salah satu mandat dari Kemenkes. Kalau ibu saya sampai sekarang tidak ada gizi seimbang. Pas Sehat 5 Sempurna tetap ada nasi, bihun, mie goreng, dan sambal goreng kentang. Ya. Satu lagi semua karbo. Mas Wara tadi ada kelewatan pertanyaan itu, tadi ada yang BAF Om ya. Jadi BAF itu kita tidak rekomendasi untuk COVID ya, karena BAF filtrasinya kurang. Tadi Om Azwar sampaikan cenderung cepat basah ya kan, cenderung cepat basah dan filtrasinya kurang. Jadi BAF tidak kita sarankan untuk penggunaan masker ketika bersepeda atau olahraga secara umum di luar ruang, karena filtrasinya kurang. Tetap sarannya Pak Azwar dipakai kain 3 play. Okay. Terus kalau bisa ada semacam apa tuh bahasanya, cangkang ya, yang sekarang banyak dijual tuh. Oke, terima kasih. Kalau tadi menyambung sedikit dari Pak Rizkyana, yang penting adalah 3 baik, 5 sempurna. Oke. Ya. Gizi seimbang. Tadi Pak Azwar bilang orang zaman dulu kita harus ikutin deh gizi seimbang. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Sudah masuk sama kita di sini sambil menunggu mungkin Pak Rizkyana akan kendala teknisnya segera teratasi. Boleh, kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya. Sudah bersama-sama kita sini, sudah masuk dengan kita. Dari Emma Malika di Jakarta, untuk Pak Putut. Pertanyaannya, apakah perlu Pak kita melihat ukuran sepeda agar disesuaikan dengan usia atau tubuh kita supaya nyaman dan aman pada saatnya goes? Monggo Pak Putut. Ya, usia enggak, ukuran tubuh iya. Ya, tetapi sekali lagi jangan dibuat ribet. Ya, kalau hanya sekedar untuk transportasi, bermobilitas dengan jarak yang sekedarnya, ya, bukan spot yang bagaimana, ya,
ketika kita bicara sport, maka baru kita bicara ukuran sepeda. Ya, memang ukuran sepeda ya layaknya sebuah pakaian. Jadi kebesaran tidak enak, terlalu sempit juga tidak enak. Sepeda pun juga demikian. Tuh. Dengan tubuh tinggi 173 misalnya dengan saya, sebaiknya ukurannya apa? Itu agak bingung menjelaskan di forum ini. Datang aja ke bengkel, tanya toko sepeda, udah pasti mereka akan jelaskan. Karena ukuran road bike, ukuran MTB itu berbeda. Nah, yang paling gampang bagaimana? Ikuti Pak Azwar. Sepeda lipat itu untuk semua jenis ukuran tubuh bisa. Itu paling simpel. Ya, Om Azwar ya. Jadi saya di rumah ada sepeda lipat, semua anak istri saya pakai sepeda yang sama. Karena saya bisa pakai, anak saya yang kecil juga bisa pakai, tinggal nyetel itu handlebarnya sama ketinggian seat post atau saddle-nya. Gitu. Cukup. Gitu. Tapi saya boleh bertanya juga Pak Azwar, kalau ukuran 16-20 itu ukuran apa sih kalau di Sally, Pak? Pak Azwar aslinya itu ukuran ban. Ukuran ban ya? Oh, kok nggak suara ya? Nggak suara Pak Azwar. Ukuran ban 16 dan ban 20. 16 inch dan 20 inch. Itu lebih untuk kenyamanan saja. Soalnya ya, saya kalau waktu pas mau beli awal-awal tuh Sally, ini 16 ini 20. Itu bedanya apa ya? Ukuran roda bannya. Ya. Om Azwar kenapa suaranya ya nggak keluar ya? Halo, kecil Pak, ya, kecil. Aku bantu aja. Jadi 16 ada 16 in, 20 in, 20 in, terus ada 20 plus. 20 plus itu bahasa umumnya 22. Jadi kalau bahasa teknis sepedanya 451, kalau 20 itu 602. Jadi beda sedikit gitu. Ya, itu untuk ukuran. Tapi ya kembali Bapak Ibu tentang ukuran sepeda, jadi balik lagi kepada kebutuhan kita. Kalau sekedar mobilitas nggak usah ribet, semua jenis sepeda bisa dipakai, tetapi ketika kita bicara hobi, maka ukuran menjadi penting. Kalau kita hobinya off-road, XC, maka MTB menjadi pilihan yang baik, pilihan yang menarik, ukurannya bisa kita sesuaikan dengan ukuran kita. Maka bisa kita akalin juga kalau misalnya nggak sesuai dengan panjangnya stem, dengan seat post, maka itu bisa nyaman ya. Ukuran sepeda seperti baju sekali lagi ya. Kalau kita sudah bicara hobi ya, bicara hobi memang menuntut lebih gitu. Untuk jalan raya ya tentu road bike menjadi lebih menarik gitu ya. Semua kembali sesuai kebutuhan kita dan sesuai santai saja. Sepeda nggak ribet, aman, tralala. Orang dulu bener aman tralala. Tapi kalau lihat benar sekali ya kan, berbicara tentang fenomena, berbicara tentang apa yang terjadi sekarang, sepeda bisa menjadi salah satu, ini positif ya Pak ya, fenomena yang positif untuk menjaga diri kita. Dan buat teman-teman juga, sekali lagi kita masih mencoba terhubung dengan Pak Rizky, kayaknya beliau agak sedikit terkendala dengan masalah teknis, kami mohon maaf untuk itu. Dan untuk materi nanti bisa akan kita bagikan teman-teman di kolom chat dan juga masing-masing YouTube ataupun di Zoom. Tapi sebelum kita mengakhiri, kayaknya kok udah habis? Kayaknya kita harus bikin kegiatan lain. Insya Allah ya Pak, kalau momen-momen COVID sudah selesai, momen-momen kita bisa offline lagi, bisa berjumpa lagi, kayaknya asik kita bisa bertemu dengan Pak Putra dan juga Pak Azwar. Ya, semoga nanti Kemenkes bisa mengundang kita. Jangan lupa Mbak Riri ya, hostnya saya, Mbak Tri juga. Khusus belajar sepeda lipat ke Pak Azwar, Iya. Oke. Aku juga mau belajar soalnya, jadi. Luar biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, boleh di sini masing-masing narasumber kita, Pak Putra dan juga Pak Azwar, saya minta Pak Putra terlebih dahulu untuk bisa memberikan closing statement, Pak, untuk mengajak masyarakat lebih aktif menggunakan sepeda untuk sepeda sehat. Silakan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawanku semua di seluruh Indonesia, ya, saya sampaikan sedikit. Sesungguhnya kita memiliki 3 persoalan besar yang ditimbulkan jalan raya, yaitu yang pertama polusi udara, yang kita sama-sama tahu sangat buruk bagi kesehatan kita semua. Kemudian yang kedua, kita juga sadari bahwa di banyak kota di Indonesia, terutama kota-kota besar, dan tidak hanya kota besar, sekarang juga sudah mulai kota kecil, kemacetan luar biasa di mana-mana, dan itu sangat merugikan bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, angka kecelakaan lalu lintas sangat tinggi di Indonesia, merilis dari data Korlantas Polri tahun lalu, 2019, 23.000 nyawa hilang sia-sia di jalan raya. Kalau kita bagi 365 hari, sungguh kita akan terkejut. Kita bagi lagi 24 jam, maka per jam ada 3 nyawa yang hilang di jalan raya. Dan semua penyebabnya adalah
kendaraan bermotor. Maka Bapak Ibu, hari ini kita juga mendapatkan musibah yang baru yaitu COVID-19. Menjadi ada 4 persoalan besar. Ya, ada 4 persoalan besar. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah ayo kita kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi kita, perbanyak naik angkutan umum, jalan kaki, dan bersepeda untuk mengatasi 4 persoalan tadi. Bersepeda sifatnya individu, maka kita tidak perlu rame-rame di dalam sebuah mobil, dan 3 persoalan tadi kita bisa kurangi jika kita mau mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Maka ayo mulai dari sekarang kita gunakan sepeda untuk transportasi dan untuk alat sport, supaya badan kita tetap segar, badan kita tetap bugar, badan kita tetap sehat. Indonesia maju, Indonesia selamat, putuskan rantai COVID, mari bersepeda untuk Indonesia. Karena bersepeda sebuah solusi tanpa polusi. Mas Yos masih di mute. Saya saking semangatnya, Pak. Saya saking semangatnya, Pak Putut. Terima kasih mengingatkan dan salam sehat selalu. Pak Putut, matur nuwun sangat ya. Dan berikutnya di sini yang akan memberikan closing statement-nya, saya undang dengan hormat kepada Pak Azwar Hadi Kusuma selaku founder Indonesia Folding Bike Community. Monggo, Pak Azwar. Suara saya sudah masuk? Sudah. Oke, terima kasih. Tapi kecil, Pak. Suaranya boleh kecil, didekatkan? Om. Boleh didekatkan. Oke, sekarang gimana? Better. Better. Oke, better ya. Oke, terima kasih. Closing statement saya sih singkat aja ya. Tadi udah diborong semua sama Om Putut. Jadi, memang bersepeda itu merupakan satu kegiatan yang dapat meningkatkan imun dan kesehatan kita ya, tubuh kita ya. Tapi jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan ya. Patuh pada protokol kesehatan itu adalah menjadi kunci utama agar bersepeda tetap aman dan memberikan manfaat yang baik buat tubuh dan kita juga bersama. Mari kita putuskan rantai COVID-19 ya dengan bersepeda yang aman dan tertib di era pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Azwar yang telah bergabung dengan kita. Dan berikutnya akan ada closing statement dari perwakilan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang kali ini diwakili oleh Ibu Marlina yang telah bersama kita di sini. Kepada Ibu Marlina kami persilakan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Aku manggil ini ya, Mas Yos ya, Mas Yos Aditya ya. Bapak Ibu, izin Pak Rizky, mungkin ada gangguan sinyal ya, tapi kami ada bersama beliau membackup beliau. Jadi closing statement, jadi saya kira 2 jam tanpa terasa, semua semangat. Jadi ini adalah sebuah energi ya bagi kita semua. Jadi ini pengingat kita bahwa ada yang apa namanya di benak saya, bersepeda sebagai solusi tanpa polusi. Jadi dari sekian percakapan ini mudah-mudahan Bapak Ibu apa namanya ada yang menjadi inspirasi bagi kita ya di forum hari ini. Jadi kami dari pemerintah sebenarnya ingin terus ya mengajak, dan hari ini terbukti peran serta dan banyak pakar-pakar gitu ya yang jadi sebagai tadi kalau Pak Putut ngomongnya itu kapasitas paru-paru oke banget ya, ngomong itu terstruktur dan nggak ada ini, jadi semangatnya ada. Jadi ini kami ingin mengingatkan kita ini kita tetap kampanyekan 3M, jangan kendor ya, jangan kendor. Ayo pakai masker, ayo jaga jarak, hindari kerumunan, dan ayo cuci tangan pakai sabun, dan salah satunya bersepeda, berolahraga agar imun kita tetap terjaga dan kebugaran kita juga. Tadi kata Pak Rizky ya, Mas Yos, 2 tahun ya lebih muda Mas Yos sama itu ya Pak Putut, Pak Aswar, seperti itu, dan kita semua. Itu mungkin kita tetap hari ini kita akan selesai, tapi kita berharap kegiatan bersepeda kita yang tadi udah tips-tipsnya sudah disampaikan, langkah-langkahnya menjadi panduan kita semua, dan kami tentu berharap
ini tetap dilakukan karena sudah terbukti bahwa bersepeda adalah salah satu membuat imun kita menjadi lebih prima seperti itu. Terima kasih, Mas Yos. Terima kasih kembali Bu Marlina dan seluruh narasumber yang telah bersama-sama kita di sini. Tapi sebelum kita meninggalkan dan juga mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini, boleh kita akan foto bersama-sama dulu. Mumpung semuanya masih luar biasa, masih kece-kece, kayaknya masih menunggu malam mingguan nih nanti malam. Jangan kemana-mana, tetap stay di rumah aja kalau kita tidak ada urusan yang penting-penting sekali ya. Kita foto sama-sama dulu boleh ya? Oke, boleh semua kameranya diaktifkan teman-teman. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh kita fotonya lebih sumringah lagi, walaupun kita kayak di foto KTP ini 3x4 atau 4x6 ya, harus lebih sumringah tuh kayak Mbak Riri. Nah, ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Next lagi ya. Slide berikutnya deh. Mungkin yang slide berikutnya belum kebagian. Siap ya di slide berikutnya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siap. Lagi? Oke, terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber. Kita boleh kasih tepuk tangan secara virtual sekali lagi untuk mereka orang-orang hebat yang ada di sini. Kayaknya kita nggak sabar untuk menunggu kegiatan-kegiatan ini kembali supaya kita dapat informasi, dapat ilmu, dan juga banyak materi-materi yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kembali lagi di sini kepada yang terhormat Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Dr. Rizkyana Sukandi Putra MKes. Saya ucapkan juga terima kasih yang sudah bersama-sama kita di sini. Ada Pak Putut Sudaryanto selaku Ketua Bike to Work Indonesia, dan juga kepada Bapak Azwar Hadi Kusuma selaku Founder Indonesia Folding Bike Community. Terima kasih juga pada seluruh teman-teman komunitas sepeda dan juga teman-teman blogger yang telah bergabung bersama kita dalam seminar kita kali ini, seminar online kita kali ini, yaitu Yuk Sepedaan Sehat dan Aman di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk terus dan juga tetap disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak minimal 1 meter, dan sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih dan mengalir, dan selalu menggunakan hand sanitizer bila kita melakukan bepergian. Akhir kata, saya Yos Aditya mengucapkan undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan sekali lagi, dalam Hari Kesehatan Nasional ke-56, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan Virtual Ride atau HKN Virtual Ride. Dan pengen tahu gimana caranya? Pengen tahu ikutannya bagaimana? Jangan lupa bisa cek di Instagram di @dit.promkes. Yos Aditya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Kalau nggak kemana-mana, bisa di rumah aja. Yos Aditya pamit. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Om Aswar, thank you ya Om. Makasih Om Putut, semuanya. Siap. Terima kasih semua. Halo Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Harap disimak ya, saya akan berbagi pengalaman penting nih. Tentang puskesmas yang semakin siap dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan pelayanan kesehatan dasar lainnya loh. Agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Nah, tuh lihat. Semua fasilitas sudah disiapkan. Pengunjung dibatasi loh, dan fasilitas cuci tangan telah tersedia buat kita-kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk ragu-ragu datang. Tapi kita mesti menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Ayo saling mengingatkan buat kesehatan kita-kita juga kan? Petugas kesehatan sudah terlatih dan aman. Karena dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai sesuai peruntukannya.
buat kita makin pede. Namun ingat, kita masih dalam masa pandemi. Jadi, siapapun yang sedang berada di puskesmas, termasuk petugas kesehatan, harus selalu konsisten menerapkan 3 perilaku kunci. Eits, jangan lupa administrasinya. Sudah tersedia kok dengan aman dan gampang. Satu lagi, sebelum pulang, ambil dulu obatnya dengan tetap menjaga jarak saat menunggu atau berkomunikasi. Nah, ikuti aja petunjuk keluar lewat pintu yang telah disediakan untuk menghindari kerumunan. Mari bersama-sama menerapkan adaptasi kebiasaan baru agar kita dapat saling melindungi dan mewujudkan norma baru yang aman dan produktif. Berubah, usir wabah. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS. Rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Kita wajib menjalankan pola hidup sehat, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS. Rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah.